Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Basuki, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di Universitas Mataram. Di sini saya akan berbagi lembar kerja titik 1 menyusun best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Kegiatan ini berlokasi di SD Negeri Mendungan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, lingkup pendidikan sekolah dasar kelas 4. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 4 pada mata pelajaran matematika. Materi pembagian menggunakan model pembelajaran problem-based learning berbantu media PowerPoint dan media kartu domino pembagian. Yang kedua, meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 4 pada mata pelajaran matematika. Materi segi 4 menggunakan model pembelajaran project-based learning berbantu media video dan benda konkret bangun segi 4. Penulis Rahmat Basuki pada tanggal 22 September 2022. Yang pertama, situasi. Situasi ini dilatar belakangi karena pertama, guru belum menerapkan model pembelajaran inovatif. Kedua, belum optimalnya penggunaan media dalam pembelajaran. Hasil belajar matematika peserta didik masih rendah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Praktik ini penting dibagikan dikarenakan sebagai upaya meningkatkan kreativitas dan profesionalisme guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif abad 21 dengan memanfaatkan teknologi, sehingga berdampak meningkatnya motivasi dan hasil belajar peserta didik. Peran dan tanggung jawab. Peran yang pertama, guru melakukan identifikasi masalah, eksplorasi masalah, menentukan penyebab masalah, kemudian mengeksplorasi alternatif solusi, menentukan solusi, dan membuat rencana aksi dan rencana evaluasi. Kedua, guru menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah. Ketiga, menyiapkan perangkat pembelajaran, menata ruang kelas, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru. Yang keempat, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP dan media pembelajaran yang telah dibuatnya. Kelima, guru membimbing siswa dalam diskusi kelompok juga saat mengerjakan LKPD dalam pembelajaran. Keenam, guru menganalisis dan mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Tanggung jawab. Bertanggung jawab menerapkan model pembelajaran inovatif, menggunakan media dan sumber belajar sesuai karakteristik peserta didik dengan baik. Adapun tantangan dalam kegiatan ini, yang pertama adalah pada pembelajaran 1, laptop mengalami error sebelum pembelajaran dimulai. Alokasi waktu sedikit berbeda dengan RPP. Masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kelompok. Pada pembelajaran kedua, adanya cahaya dari luar jendela sehingga papan tulis menjadi silau. Kedua, perekam video terlihat goyang dan kurang stabil. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama, guru dan siswa kelas 4 SD Negeri Mendungan dalam kegiatan pembelajaran. Rekan guru SD Negeri Mendungan dalam merekam video pembelajaran. Kepala sekolah SD Negeri Mendungan dalam memberikan izin dan dukungan. Aksi. Langkah-langkah untuk menghadapi. Laptop mengalami error sebelum pembelajaran dimulai. Solusinya, meminjam laptop kepada rekan guru lain. Kemudian alokasi waktu sedikit berbeda dengan RPP. Solusinya, pada kegiatan selanjutnya diupayakan lebih memperhatikan waktu saat pembelajaran. Masih ada peserta didik yang kurang aktif dalam kelompok. Solusinya, memberikan pengarahan dan motivasi serta diminta melakukan presentasi. Adanya cahaya dari luar jendela sehingga papan tulis menjadi silau.
Solusinya menata ruang kelas dan memindahkan papan tulis. Rekam video terlihat goyang dan kurang stabil. Solusinya membuat skenario dan pengarahan cara pengambilan video yang baik. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Peserta didik lebih aktif mengikuti pembelajaran. Dengan menerapkan model pembelajaran inovatif berbantu media berbasis IT, motivasi belajar peserta didik menjadi meningkat. Hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasilnya adalah sangat efektif. Alasannya, peserta didik menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran dan hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan. Guru juga mampu mendesain pembelajaran yang menarik dengan menerapkan pembelajaran inovatif berbasis teknologi. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Kepala sekolah sangat mendukung dan memberi izin sepenuhnya. Rekan guru lain juga mendukung dengan ikut membantu menata ruang kelas, ikut bertukar pikiran, dan membantu merekam video saat pembelajaran. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Adapun faktor keberhasilan, penerapan model pembelajaran inovatif terlaksana dengan baik. Penggunaan media berbasis teknologi memudahkan peserta didik memahami materi pelajaran. Peserta didik aktif mengikuti pembelajaran. Peserta didik mampu menyelesaikan evaluasi dengan baik. Faktor ketidakberhasilan. Kurangnya persiapan sarana dan prasarana. Kurangnya persiapan sarana dan prasarana. Cahaya dari luar kelas yang tidak bisa dihindari. Cahaya dari luar kelas yang tidak bisa dihindari. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran matematika di kelas 4 SD Negeri Mendungan dengan menerapkan model pembelajaran inovatif dengan mengintegrasikan pembelajaran berbasis teknologi secara keseluruhan, kegiatan pembelajaran sudah terlaksana dengan baik. Kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup dilaksanakan sesuai rencana. Pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan project-based learning berbantu media video dan PowerPoint membuat pembelajaran menarik dan meningkatkan motivasi belajar. Peserta didik aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Peserta didik aktif berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok. Peserta didik mampu menyelesaikan LKPD sesuai petunjuk dan melakukan presentasi dengan baik. Peserta didik mampu mengerjakan soal evaluasi baik dan tepat waktu. Hasil belajar peserta didik pada PPL 1 dan PPL 2 mengalami peningkatan 20%. Pada PPL 1, 60% peserta didik mencapai KKM. Dan pada PPL 2, 80 peserta didik telah mencapai KKM. Rencana tindak lanjut dari kegiatan ini adalah mempertahankan hal-hal positif yang telah dilaksanakan pada pembelajaran-pelajaran berikutnya, seperti dengan menerapkan model pembelajaran inovatif, memanfaatkan media dalam pembelajaran, melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran, dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Kemudian memperbaiki hal-hal yang belum dilaksanakan dengan maksimal, dengan melakukan pengelolaan kelas dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Apa saja manfaatnya? Manfaat bagi siswa, meningkatkan motivasi belajar siswa, peserta didik aktif mengikuti pembelajaran, memudahkan peserta didik memahami materi pelajaran, hasil belajar peserta didik meningkat. Manfaat bagi guru, menambah pengalaman bermakna bagi guru dalam menerapkan model pembelajaran inovatif, meningkatkan kreativitas guru membuat media pembelajaran, meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru dalam meningkatkan pembelajaran. Manfaat bagi rekan guru lain, memberikan inspirasi bagi guru lain untuk menerapkan pembelajaran menggunakan model pembelajaran inovatif dan menggunakan media berbasis IT. Adapun data pendukungnya,
Yang pertama, jurnal refleksi kegiatan pembelajaran. Kurang ada kelebihan dan kekurangan. Ada rencana tindak lanjut juga. Kemudian kesesuaian model, praktek yang direkomendasikan dari pembelajaran, catatan tambahan. Ada juga lembar observasi pembelajaran rekan sejawat. Kurang lebih seperti ini. Untuk data pendukungnya nanti saya share di kolom deskripsi ya. Oke, ada refleksi wawancara peserta didik. Kemudian nilai peserta didik dan nilai sikap, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan. Pada kegiatan pembelajaran kedua kurang lebih sama, ada jurnal refleksi, kemudian lembar observasi rekan sejawat kegiatan pembelajaran kedua, refleksi pembelajaran wawancara peserta didik, ada nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Juga ditambah lembar wawancara rekan sejawat, dan yang terakhir lembar wawancara kepala sekolah. Untuk data berikutnya nanti saya lampirkan di link deskripsi. Ya, kurang lebih seperti ini hasil saya menyusun best practice pada LK 3.1. Semoga bermanfaat. Bagi yang membutuhkan filenya nanti saya taruh di deskripsi. Cukup sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.